Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2024 Kabupaten Aceh Jaya. Kita lanjutkan semangat dan dedikasi kita untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing bagi generasi kita. Saya yakin dengan kerjasama dan komitmen kita akan berhasil mengubah wajah pendidikan Aceh Jaya menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu guru serta hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya kita memohon kepada Allah SWT, semoga kegiatan lokakarya 7 Festival Panen hasil belajar program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Jaya tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari ini dapat berjalan lancar sampai akhir kegiatan tanpa ada surat penolakan apapun. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengharapkan ridho Allah SWT, kegiatan dengan resmi kegiatan lokakarya 7 Festival Panen hasil belajar program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana para narasumber perwakilan dari calon gubernur Angkatan 9 Kabupaten Aceh Jaya
dia adopsi di sekolah yang lain. Seperti yang Bapak sebenarnya, iya baik, kalau lihat sebenarnya sudah dapat lihat sekali Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya mau awali dengan pantun Aceh Jaya Indah Pantainya, tempat kita bersukaria. Dari wajah masih terlihat senyumnya sangat ceria untuk berbagi kepada kita semua. Berbagi cerita daripada Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir, tempat narasumber kita yang wakil daripada 4 PT, ya, ada Pak Rahmat, ada Bu Eva, kemudian ada Bapak Muhammad Nur, kemudian ada Bu Ainul Marzia. Ini merupakan 4 narasumber yang memperwakilan daripada film Gunung Gerak. Nah, urutannya Bapak Ibu, nanti setelah para narasumber memaparkan materinya atau hasilnya, maka Bapak Ibu kami persilakan dan buka sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam terkait yang dipaparkan, dan akhirnya nanti kami juga minta di sebelah ini Bapak Ibu itu ada pleno evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu kami berikan waktu untuk menempelkan stiker sebagai evaluasi dari pemaparan narasumber. Nah, narasumber pagi ini Bapak Ibu akan memaparkan sesi pertama masing-masing selama 10 menit. Ya, siap Bapak Ibu? Nah, ini bagaimana jadi? Kita langsung mulai. Iya, baik, kita persilakan dari sini sama bagian mereka untuk bercerita ya tentang kisahnya selama 6 bulan pendidikan Gunung Gerak apa yang telah mereka lakukan. Ya, baik, silakan Bu. Ya, yang pertama kita sambut dengan dia Bapak Rahmat Zulfadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pemaparan atau berbagi praktek baik, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Zulfadli, saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Darul Hikmah di bawah pimpinan Bapak Muhammad Yusuf SSI MSI. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan fasilitator yang selama ini yang mendampingi kami adalah Dirdanyanti, pengajar praktik Bapak Salman SI MSI. Kemudian untuk berjalannya acara ini dan yang mendukung saya bersamai karena nampak bersamaan dan kolaborasi, maka sesungguhnya saya tidak bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Kepada rekan-rekan saya, mana semangatnya? Mana yel-yelnya? Terima kasih kepada Ibu Delmi Arnia SPD, saat ini bertugas di SMP Negeri Pasiraya. Terima kasih kepada Ibu Guru Jamalia SPD, dan terima kasih kepada Bapak Nurdin. Baik, intisari dari penyampaian Ki Hajar Dewantara itu adalah di mana pendidikan merupakan usaha penting persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat secara luas. Pendidikan itu sendiri adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan peradaban. Oleh karena itu sendiri terbagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana tempat anak-anak itu berkembang, di situ memiliki budaya dan kebiasaan tertentu di tengah masyarakat. Sedangkan kodrat zaman adalah situasi dan kondisi dari waktu ke waktu terus berubah. Maka kita sebagai guru dalam menyelesaikan
14 Jaya, silakan Ibu. Bu Iza Zakir Maisari dari SMP Negeri 1 Calang, dan Bu Wardatina dari SMK 1 Calang, dan yang paling hebat dan yang paling ganteng adalah Pak TM Nasri Wadi. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Super, ya, super dalam bergerak melakukan perubahan. Ya, nah sebelumnya saya ingin merefresh dulu, membawa ice breaking dulu, kita nyanyi bersama-sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Nyanyi ya Bapak Ibu, biar kita cerah ya. Bangunlah, bukalah matamu. Ayo kita berkolaborasi. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Marilah masa berganti. Tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita membawakan materi tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu bertujuan untuk membuat suatu perubahan visi yang berpihak pada murid. Adapun dari merumuskan visi dari guru penggerak tersebut adalah inquiry apresiatif dan baca. Saya mengambil kutipan dari Zig Ziglar. Zig Ziglar menyatakan bahwa you don't have to be great to start one thing. Artinya, kita tidak perlu menjadi yang terhebat untuk memulai sesuatu hal, tetapi kita harus memulai sesuatu hal untuk menjadi yang terhebat. Lakukan perubahan di sekolah dan terima kasih, lakukan perubahan di sekolah dan membuat visi yang berpihak pada murid. Nah, untuk merumuskan visi dari guru penggerak tersebut, kita membuat pendekatan Bagja. Bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, adapun visi motivasi belajar peserta ini melalui pemanfaatan teknologi. Seperti yang kita tahu, kita memiliki filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menuntut segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sementara seperti kita ketahui sekarang zamannya IT, yaitu teknologi. Makanya anak-anak kita harus dididik untuk pintar dalam berteknologi dan juga membuat suasana pembelajaran yang berdasarkan dengan teknologi, sehingga anak-anak kita itu bisa tidak bosan dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Kemudian next, adapun aksi nyata dari kelompok kami berkolaborasi membuat aksi nyata, yaitu di dalam pembelajaran kami menggunakan IT seperti pembelajaran bahasa Inggris, menggunakan aplikasi beberapa aplikasi seperti aplikasi Canva. Kemudian kegiatan literasi juga memanfaatkan teknologi, dan kami juga berkolaborasi sesama guru, misalnya guru-guru yang kurang ahli dalam teknologi, kami berkolaborasi membuat suasana pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Ya, next. Apa ya? Mohon maaf belum bisa. Hari ini buat cantik kan? Manis kan? Ayolah kasih tahu kami. Yang saya buat catatannya, hari ini saya sangat bahagia. Terima kasih Ibu Molina dan Bu Wardatina. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Paksa murid kita untuk segala cara untuk mengikuti segala keinginan kita. Kita hanya bisa mengarahkan untuk murid-murid kita melakukan apa yang mereka ingini atau yakini. Kemudian keyakinan sekolah, aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu kami mengadakan aksi nyata. Nah, ini dilakukan oleh semua rekan-rekan CGP ya. Aksi nyata kami yaitu
berliga dan bagaimana program itu dijalankan. Nah, next boleh kita saksikan videonya. Apa yang menarik dari program ini? Nah, kita saksikan videonya sama-sama. Sebelum memulai kegiatannya, kami melakukan ice breaking, yaitu senam otak. Ice breakingnya berkolaborasi dengan seluruh Dewan Guru. Tentu saja dengan memanfaatkan air itu. Anak-anak melakukannya dengan sangat gembira. Nah, setelah menonton video, videonya ini tentang pembulian, ya. Dilarang untuk membuli sesamanya. Nah, anak-anak setelah menyaksikan video tersebut harus dapat mengerti apa yang mereka saksikan, kemudian mereka lakukan presentasi ataupun ini untuk memancing student agency kepemimpinan murid, ya. Setelah mereka melakukan diskusi, siapa yang menampilkan presentasinya untuk memunculkan student agency murid, kepemimpinan murid. Ya, next. Nah, gerakan gerilya itu kepanjangan dari gerakan literasi SMP di Jaya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini bukan hanya di sekolah kami saja, kami juga melakukan kegiatan literasi juga dilakukan oleh seluruh teman-teman kami, kelompok kami, ya, literasinya. Nah, program gerilya ini nama programnya adalah untuk meningkatkan minat siswa dalam literasi. Tujuannya yaitu, seperti yang saya bilang tadi, untuk memunculkan student agency, meningkatkan literasinya. Kemudian ya, program gerilya ini, ya, next. Nah, program ini dilakukan di sekolah SMK, kemudian di sekolah SD di 14 Jaya, yang kemudian, ya, oke. Ya, gerakan gerilya ini berdasarkan suara yaitu diskusi dengan anak murid, programnya, kegiatan literasi mana yang mereka inginkan, kemudian kepemilikan. Setelah mereka melakukan diskusi literasinya mau bagaimana, mereka menyukai kegiatan literasi tersebut, mereka merasa memiliki kegiatan literasinya. Nah, ini latar pendidikan sekolah kami, baik kegiatan literasinya. Nah, oke, saya mengakhiri kegiatan presentasi ini. Kemudian kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan saya memiliki pantun, Bapak Ibu. Sungguh indah si burung merak, bergerak ke sana dan ke sini. Adapun tujuan kami menjadi guru penggerak untuk berkolaborasi dan berbagi. Wow, luar biasa pantun saya juga pantun. Oh ya, iya. Baik, jalan-jalan ya. Jumpa PP atau Mafiandi namanya. Oke, lanjut kita nafsu yang ketiga. Yang pertama A. Aidar Yani, silakan Bu. Kemudian N. Sudah kenal Nur. Kemudian T. Kasnawati. Kemudian karena menghargai jauh satu orang, jadi 4 huruf langsung untuk beliau dengan tiga jenis, yaitu huruf Jur, Rizka Azizah. Kemudian A. Rekan saya nama laki-laki Pak Harmadi. Kemudian yang jadi mungkin semacam
motivator atau inovator karena apa, unggul masalahnya. Nah, jadi nama beliau adalah Bu Rasidah. Jadi dapat ini saya ingin menanyakan, mana suaranya? Dalam kegiatan kami ini, kami dibersamai oleh Bu Basil yang sangat jauh dari Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya juga selama di KCGP ini saya dipandu oleh Bu praktik pengajar praktik yang cantik Ibu Eri ya. Terima kasih Ibu bimbingannya selama ini. Dan juga saya dikumpulkan bersama rekan-rekan saya yang hebat dari tim Giat Beraksi. Saya perkenalkan dulu satu-satu teman-teman saya. Ada Ibu Rawati, say hi Ibu Rawati. Ya, ini dia Ibu teman saya yang cantik. Selanjutnya ada Pak Asep Saiful Jaman. Apa kabar Pak? Say hi Bapak. Iya. Bapak T, oke. Ya. Jangan lama-lama Pak, durasi. Ada Pak T Julizal, toke jus dari SMK Mama ya Bapak. Selanjutnya ada Bapak kami yang super, Bapak Saiful. Oke, kami ini tergabung dalam tim Giat Beraksi. Tim Giat Beraksi. Iya, tepuk tangannya dong. Oke, next. Oh ya, saya pointer kok. Ya, pada kesempatan kali ini saya dapat bagian tugasnya untuk sedikit berbagi praktik, berbagi praktik dan berbagi apa yang telah saya pelajari selama diklat. Saya kebagian modul 3. Di modul 3 itu ada 3 bab yang kami pelajari. Yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang di modul 3 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang ketiga pengelolaan program yang berdampak positif. Nah, penjelasan dari modul yang pertama yaitu 3.1. Sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran itu kita dipersiapkan dalam mengambil keputusan ketika kita dihadapkan suatu dilema etika ataupun ujuk moral. Dalam mengambil keputusan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip 4 paradigma pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan, dan 9 langkah keputusan, sehingga kita sebagai pemimpin pembelajaran itu diharapkan menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan yang tetap berpihak kepada murid. Selanjutnya Bapak. Nah, ini di sini kami diajarkan untuk berkonsultasi sama ahlinya langsung, yaitu sama senior, sama bapak-bapak kepala sekolah. Diminta pengalamannya bagaimana ketika para bapak ibu kepala sekolah itu menghadapi suatu masalah, bagaimana solusinya. Jadi kami langsung terjun ke lapangan kepada sumbernya langsung ya. Selanjutnya Bapak, next. Nah, apa manfaat dalam mempelajari modul 3.1? Ini digunakan ketika kita dalam sidang kenaikan kelas. Bagaimana kita menentukan siswa kita yang naik atau tidak, itulah ilmu dari bab inilah yang kita terapkan. Selain sidang kenaikan kelas, juga pada rapat pembagian tugas mengajar. Jadi berat sekali Bapak jadi pemimpin, ilmunya itu maksudnya belajarnya itu nggak berbatas, karena masalah-masalah yang kita hadapi itu nggak sama semua, jadi solusinya juga tidak sama semua. Oke, next. Nah, pada bab yang kedua, kami CGP juga diajarkan
seluruh warga sekolah itu dijadikan aset. Nah, selanjutnya ada modal lingkungan, ada modal agama, budaya, modal sosial, fisik, modal politik, dan finansial. Oke, next. Nah, ini ketika saya melakukan pemetaan aset bersama rekan-rekan. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Karena pengembangan komunitas belajar berdasarkan kapasitas aset itu lebih baik, lebih fokus daripada kita berdasarkan kepada aset berbasis masalah. Jadi penguasaan aset lebih baik daripada pemetaan berdasarkan masalah. Selanjutnya, yang ketiga adalah kami dilatih bagaimana mengelola program sekolah yang berdampak kepada murid, yang mengedepankan student agency, yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, berdasarkan yang telah saya pelajari, saya menyusun program BDAN. Apa itu BDAN? Belajar dari alam entrepreneurship. Ya, kenapa saya mengangkat program ini? Jadi Bapak, Ibu semuanya, sekolah kami itu sekolah yang perekonomiannya menengah ke bawah, terletak di kecamatan. Jadi kebanyakan lulusan kami itu enggan melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Mereka tamat SMA, ketika ditanya mau ngapain nak, lanjut kemana nak, cenderung mau kerja karena Bu nggak sanggup kuliah, nggak ada biaya alasannya. Mereka padahal sudah dibilang kalau selama ini ada beasiswa, tapi mereka enggan, entah karena ragu-ragu, takut tidak menyelesaikan, tapi atau memang minat belajarnya yang rendah. Untuk itu saya berpikir, anak SMA lulus mau kerja apa? Kalau SMK jelas mereka dilatih keterampilan. Begitu tamat SMK, siswanya siap kerja. Betul Pak Yani? Betul. Tapi kalau SMA Pak, mereka cuma diajarkan kognitifnya aja. Jadi ketika saya berpikir, kenapa mereka juga nggak diajarkan keterampilan yang bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang nantinya setelah tamat SMA mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, di kurikulum merdeka ini ibaratnya gayung bersambut Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka ada yang namanya program P5. Di program P5 inilah kami berkolaborasi ke dalam program BDAN. Kami mengajarkan dengan mengolah bahan-bahan yang ada di lingkungan SMA berdasarkan kekuatan aset yaitu aset lingkungan untuk menciptakan suatu produk yang bernilai jual. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tadi udah lihat, kami udah menciptakan 2000. Next, Mbak Ibu, jika jalan lagi. Ibu next. Program BDAN itu nanti mungkin mendengar paparan bosan, langsung ke actionnya aja. Next Ibu, next Ibu, next Ibu. Nah, stop, kita ke contohnya. Pemaparan bosan, waktunya lama. Contohnya kan, belum balik ya. Nah ini Bapak Ibu, ya ini aksinya aja langsung. Kalau dengan pemaparan mungkin bosan. Ini sofa dari sampah, tapi Bapak Ibu tadi udah duduk, kerasa nggak dari sampah? Enggak ya Pak, empuk kayak sofa mahal ya, padahal bahan bakunya dari limbah plastik. Tapi ketika sudah dikemas dengan bagus, siap dipasarkan. Yang mau beli jangan lupa hubungi saya. CGM Jaya Yes, terima kasih. Selamat kembali.